Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah, teman-teman, saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa lagi pada kesempatan hari yang baik. Kemarin kita baca-baca ya kisah 25 Nabi dan Rasul. Untuk hari Minggu kali ini saya berbeda ya teman. Saya akan kutip nih, intip-intip, tengok-tengok, baca-baca tentang kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Seperti apa kisah yang saya kutip ya, catatan dari Wikipedia saya ambil ini. Semoga bisa menjadi referensi dan menambah rasa cinta tanah air kita kepada Nusantara kita Indonesia. Oke, terima kasih. Sebelumnya minta maaf apabila ada salah kata, lafaz, dan bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Bismillahirrahmanirrahim teman. Kita tengok tentang kerajaan Kutai Martapura yang ada di Kalimantan ya teman. Adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi ya, maksudnya kerajaan tersebut. Jadi diambil dari nama tempat, teman. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kertanegara dan Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Jadi di sana ada tiga Kutai, teman. Jadi Kutai Martapura, lalu ada lagi ya, nanti kita lanjut mungkin. Historiografi di sini, sumber primer ya. Sejarah kerajaan Martapura adalah 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Bukit Brubus, Muara Kaman. Penemuan batu bertulis ini tidak sekaligus, melainkan dalam 2 tahap dengan rentang waktu lebih dari setengah abad. Jadi dalam waktu yang berbeda ya teman. Tahap pertama, 4 prasasti ditemukan pada tahun 1879. Setahun kemudian keempat prasasti tersebut diangkut ke museum nih, Museum Nasional Indonesia, Museum Nasional Jakarta teman. Tahap kedua, 3 prasasti lainnya ditemukan berselang 61 tahun kemudian, yakni pada 1940. Oke teman, ketiganya disimpan di museum yang sama. Selain sumber prasasti Yupa, terdapat kitab surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara. Naskah Arab Melayu ini belum dibahas oleh tim nasional penulis sejarah Indonesia, sehingga perihal lanjutan riwayat dinasti Mula Warman tidak termuat dalam buku Babon Sejarah Nasional. Oke teman. Penamaan kerajaan maksudnya ya teman. Jadi nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh halayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan nama Kutai digunakan oleh para peneliti sejak zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mula Warman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan dengan nama Kutai. Begitu teman. Raja-raja Kutai Martadipura. Tadi Kutai Martapura, sekarang Raja-raja Kutai Martadipura, teman. Hanya ada 5 nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di prasasti Yupa, Beraksara Palawa, dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kertanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dari tutur tinular, cerita-cerita yang tertinggal di rakyat mungkin yang meyakini begitu ya teman. Maharaja Kudungga. Nama Maharaja Kudungga dimaknai sebagai nama asli orang kerajaan tersebut ya, maksudnya ya, yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Pada awalnya kedudukan Kudungga adalah sebagai kepala suku. Ya, jadi saya juga meyakini ya teman, bahwa Indonesia dulu leluhur-leluhur atau orang-orang zaman kerajaan itu budaya India itu masuk ke kepulauan kita, seperti tari-tarian, alat musik dan lain itu budaya dari sana. Nah, kita itu mewarisi setidaknya lebih kurang seperti itu teman, maaf.
Nama Maharaja Kudungga dimaknai sebagai nama asli ya, yang belum dipengaruhi oleh budaya India. Nama awalnya kedudukan Kudungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh dari India ya, Indonesia. Kemudian ia mengubah struktur menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja. Jadi setelah kepala suku lalu beranjak peradaban, lalu beliau menjadi raja, teman. Dan dilakukan secara turun-temurun. Nama Maharaja Kudungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang pribumi ya, yang belum terpengaruh dengan nama budaya India. Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh dari India. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sanskerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Oke teman. Surutnya Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Setia terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sunan Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martapura berbeda dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang saat itu ibu kota di Kutai Lama. Kutai Kertanegara inilah pada tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa negara Kertagama. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735 kerajaan Kutai Kertanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar sultan. Sultan Haji Muhammad Idris. Dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Oke. Kerajaan Kutai Kertanegara berdiri pada awal abad ke-13, teman, era Majapahit ya. Di daerah yang bernama Jahitan Layar atau Kutai Lama, kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana. Dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti, memimpin 1300 hingga 1325, teman. Kerajaan ini disebut dengan nama Kute dalam Kekawin Negara Kertagama 1365, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Negara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit.